pada Ibu Kaprodi D4 Teknik Informatika di kampus Universitas Harkat Negeri serta rekan-rekan mahasiswa kampus Universitas Harkat Negeri. Teman-teman, salam kenal ya. Saya mewakili dari LSP ya, LSP Telematika ya, ditugaskan untuk menyampaikan terkait dengan BIMTEK ya, bimbingan teknis terkait sertifikasi yang akan dilaksanakan pada bulan Juli ya. Nah, adik-adik ya, teman-teman semua, bahwa teman-teman akan melaksanakan sertifikasi di bidang atau di skema junior mobile programmer. Untuk itulah diadakan yang namanya bimbingan teknis supaya apa? Supaya rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi ini sudah siap ya dengan segala sesuatunya. Misalnya nanti ketika asesmen teman-teman sudah punya pegangan seperti itu ya. Jadi nggak langsung kita kasih soal pada saat ujian, tapi hari ini juga adik-adik dan rekan-rekan gitu ya, itu nanti dibekali kira-kira nanti prakteknya apa saja gitu ya, dan seperti apa proyek aplikasinya yang dibahas di hari ini. Saya langsung mulai aja ya Pak Rais ya, saya langsung share screen ya. Silakan, Mas. Baik, terima kasih. Ya, rekan-rekan sekalian, jadi rekan-rekan ini akan melaksanakan sertifikasi di bidang junior mobile programmer ya. Nanti teman-teman ya, itu nanti berhadapan langsung dengan asesornya, nanti dibagi ya dari 120 mahasiswa ini nanti dibagi dengan asesornya masing-masing ya. Jadi nanti akan sesuai jadwal gitu ya. Nanti ada asesor yang ditugaskan untuk mengasesmen rekan-rekan sekalian. Oke, teman-teman, terkait dengan sertifikasi ya, saya jelaskan dulu ya, terkait dengan sertifikasi ya. Sertifikasi ini sangat penting sekali ya bagi teman-teman ya, dan juga bagi teman-teman sebagai nanti ketika lulus ini melamar pekerjaan gitu ya, atau bagi tenaga kerja itu tentu membantu teman-teman ya untuk meyakinkan industri, organisasi atau klien bahwa teman-teman ini kompeten ya dalam bidang mobile programmer. Ya, tentu ini menjadi portofolionya teman-teman atau pegangannya teman-teman ketika punya sertifikat kompetensi, apalagi yang dikeluarkan yaitu dari BNSP ya. Nah, manfaat bagi industri atau dari organisasi atau perusahaan tentu bahwa ketika perusahaan ini mendapatkan job atau project itu dilakukan oleh tenaga ahli gitu ya, tenaga yang kompeten di bidang mobile programmer seperti itu. Tentu juga bisa membantu branding dari industrinya seperti itu. Nah, manfaat bagi lembaga pendidikan atau dari kampus ya tentu membantu memastikan link and match antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia kerja, bahwa dunia kerja ini, dunia industri ini memang membutuhkan kompetensi-kompetensi misalnya di bidang mobile programmer, karena mobile programmer ini kita unitnya itu ngambil dari SKKNI teman-teman, di mana SKKNI itu adalah standar kompetensi kerja nasional Indonesia ya, jadi mengacu pada SKKNI. Nah, tentu membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat, membantu memastikan pencapaian hasil diklat, dan membantu lembaga dalam sistem asesmen yang lebih formatif maupun holistik ya. Nah, itu beberapa manfaat sertifikasi ketika teman-teman ini punya sertifikat BNSP ya. Jadi ada banyak nih manfaatnya bagi industri, bagi teman-teman ya, dan juga bagi kampus. Nah, untuk proses nanti ya uji kompetensinya ya teman-teman ya, teman-teman nanti akan dialihkan ya mendaftar di salah satu situs pendaftaran sertifikasi ya.
Kemudian nanti registrasi online nanti akan di-share linknya ya. Kemudian nanti LSP ya, pihak LSP akan menunjuk asesor siapa nih yang akan bertugas gitu ya, mengasesmen teman-teman sekalian. Nah, kemudian nanti ketika sudah ditunjuk asesornya, nanti akan dijadwalkan. Dan nanti juga akan, apakah teman-teman ketika asesmen selesai dinyatakan kompeten atau belum kompeten. Ya, itu nanti asesor nih yang merekomendasikan apakah teman-teman kompeten atau belum kompeten. Kalau misalnya belum kompeten, bagian mana atau unit mana yang belum kompeten atau belum tercapai. Nanti asesor ini akan terus terus menggali gitu ya sampai benar-benar teman-teman mencapai unit-unit yang ada di skema mobile programmer. Nah, kemudian ya teman-teman nanti ketika sudah dinyatakan atau direkomendasikan kompeten ya, nanti akan diterbitkan yang namanya berita acara. Apakah teman-teman ini oh ternyata sudah di berita acara kan berarti teman-teman sudah pasti kompeten ya dan dapat sertifikat kompetensi BNSP. Nah, nanti dari pihak LSB akan membentuk panitia dan membuat keputusan pleno sehingga nanti bisa terbit sertifikatnya. Nah, kalau untuk pelaksanaan mungkin kabarnya itu ini ya teman-teman ya kalau misalnya tidak ada perubahan jadwal itu mulai dari tanggal 22 sampai dengan 24 Juli teman-teman ya waktunya selama 3 hari gitu ya dan dilaksanakan nanti Zoom meeting nanti teman-teman akan dibagi kelasnya masing-masing ya seperti itu dan asesornya masing-masing. Nah, teman-teman, untuk junior mobile programmer itu ada 7 unit ya, teman-teman, yang harus teman-teman capai ya. Yang pertama itu teman-teman harus mencapai satu, menunjukkan platform sistem operasi dan bahasa pemrograman yang digunakan ya. Nah, kemudian merancang database dan data present test pada mobile data, menyusun mobile location atau GPS pada mobile navigation, lalu merancang mobile interface, menjelaskan dasar-dasar dari mobile security-nya, menjelaskan mobile sensor dan spesifikasi teknis untuk mobile computing. Menentukan mobile cellular network. Ya, ini 7 unit yang harus teman-teman capai. Pak, kalau misalnya salah satu unit ini nggak tercapai ya, nanti asesor akan mendalami nih, di mana teman-teman misalnya di satu unit nih, ya, misalnya menjelaskan dasar-dasar dari mobile security nanti akan dialihkan ke pertanyaan wawancara seperti itu ya terus didalami terus sampai teman-teman benar-benar paham betul di unit-unit ini. Nah ini teman-teman ya ketika sertifikatnya itu terbit nanti sertifikatnya berlogo Garuda ya kemudian di sini nanti ada kompetensinya namanya misalnya Junior Mobile Programmer ya di sini ya. Nah, sertifikat ini nanti berlaku selama 3 tahun ya, teman-teman ya, dan apa dari Ibu Kaprodi ya, ini berlakunya 3 tahun dan Pak Rais ini berlakunya 3 tahun. Kalau misalnya sudah habis, bagaimana ya nanti rekan-rekan dari mahasiswa ini bisa melakukan yang namanya resertifikasi gitu ya. Jadi tidak perlu melakukan uji kompetensi seperti awal lagi, tapi cukup apa berdasarkan portofolio atau proyek yang sudah pernah dibuat. Nah, untuk persyaratan dari sertifikasi, teman-teman harus menyiapkan yang pertama itu adalah scan ijazah terakhir. Pak, saya belum lulus nih, masih semester 6 misalnya, masih semester 7. Ya, nanti bisa menggunakan surat keterangan gitu ya, surat keterangan atau misalnya pakai ijazah terakhir saja biar gampang gitu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian scan KTP ya, teman-teman ya, scan KTP dan scan pas foto background merah ya. Kalau bisa fotonya yang resmi ya, teman-teman ya, pakai kemeja putih lah gitu ya. Nah, nanti seluruh persyaratan ya, teman-teman upload di form ini ya, namanya SID Serkom LSP underscore TPI ya. Nanti diupload di sini ya. Nah, untuk
kisi-kisinya apa saja nanti ya. Teman-teman nanti akan mengerjakan dua metode ya. Oh sorry, tiga metode. Ada soal teori dan juga soal praktek demonstrasi pembuatan proyek aplikasi dan nanti tahap terakhir itu adalah tahap wawancara teman-teman ya atau interview dengan asesor gitu. Nah ini teman-teman nanti saya contoh saya buka ini ya. Nah, perlengkapannya teman-teman itu harus dipastikan mempunyai komputer atau laptop ya, mempunyai software Android Studio yang versi terbaru dan memiliki Android Virtual Device ya atau mempunyai untuk simulasi dari aplikasinya. Dan kemudian akses internetnya itu harus cepat. Jadi karena kita online ya teman-teman ya. Jadi akses internetnya itu harus dipastikan stabil agar tidak mengganggu jalannya proses asesmen teman-teman. Nah untuk soal studi kasusnya ya teman-teman ya. Nah teman-teman di sini diminta ya ditugaskan untuk membuat satu aplikasi ya, satu aplikasi transaksi atau berjualan lah gitu ya. Dalam hal ini misalnya ya contoh ya pembuatan penjualan kue roti misalnya ya atau kue. Nah, aplikasi ini menampilkan daftar list kue-kue atau roti-roti yang dijual oleh perusahaan misalnya perusahaan A gitu ya. Nah, di dalam aplikasi ini terdapat informasi kue yang dijual. Misalnya ini ada list gitu ya, ada list kue apa gitu ya, misalnya apa bolu misalnya gitu ya. Ketika diklik itu ada informasi kue-kuenya ya teman-teman ya misalnya nama kuenya apa dari bahan-bahannya apa ya kemudian ada varian rasanya apa gitu ya nah terus di situ ada detail harganya gitu ya terus misalnya kalau misalnya ada oh ada diskon nih gitu nah boleh itu ditampilkan gitu ya nah dijual beserta harganya dan orang lain dapat membeli secara langsung transaksi pembelian itu hanya meminta data dari pelanggan beserta poin koordinat rumah. Jadi ini memanfaatkan teknologi GPS ya teman-teman ya dari mobil pelanggannya. Ya, jadi ketika diklik pesan ya nanti ada data form mengisi mengisi data pelanggannya, data pembelinya. Kemudian di situ tulis alamatnya itu klik langsung dia koordinat ke misalnya langsung otomatis ke GPS atau ke Google-nya seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian datanya bisa disimpan dalam server atau dari admin perusahaan. Nah, buatlah aplikasi yang sederhana ya. Nah, nanti saya tunjukkan teman-teman. Nah, ini unit-unit atau langkah kerjanya. Ya, ini tadi menunjukkan platform gitu ya, merancang database ya, mendesain internal storage pada aplikasi berbasis mobile, mendesain external storage ya, mendesain SQLite, mendesain database-nya, model layer-nya, menentukan lokasi ya dengan perangkat mobile computing, menentukan lokasi pengguna dengan GPS ya. Nah, ini terkait dengan unit dunia. Teman-teman harus bisa menjelaskan dari unit-unit ini. Apa ini yang dimaksud ini? Apa yang dimaksud ini? Seperti itu. Nah, ini untuk contohnya ya, teman-teman ya. Teman-teman bebas mau berkreasi gitu ya, tampilannya gitu ya. Dan nama aplikasinya itu dibebaskan. Yang penting aplikasinya itu terkait dengan transaksi atau penjualan. Boleh kue, misalnya boleh perangkat keras ya, misalnya tentang penjualan jasa, misalnya itu boleh. Yang penting ada transaksi. Nah, ini contoh ya, teman-teman ya. Apa? Misalnya nama aplikasinya adalah Sweet Cake gitu ya. Nah, nanti ada yang namanya splash screen gitu ya. Jadi ada ketika masuk aplikasi ada yang namanya splash screen ya.
pengenalan logonya, kemudian berjalan beberapa detik ada tampilan login gitu ya, teman-teman ya. Nah, di tampilan login ya, teman-teman bisa ada dua ya, nanti bisa boleh misalnya mau login sekarang atau login sebagai tamu. Jadi dia tidak login dulu teman-teman gitu ya. Jadi hanya melihat itu ya. Nah, kemudian tampilan dari beranda aplikasinya ya ada banner sama seperti pada aplikasi pada umumnya ya, teman-teman ya. Misalnya di sini ada kategori, oh kategori ulang tahun, ada kategori bolu, ada kategori cooks gitu ya. Ada kategori misalnya tenang kue atau kategori apa gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau transaksinya atau aplikasinya tentang penjualan software atau penjualan perangkat keras, misalnya RAM, hard disk, laptop, ya itu boleh gitu ya. Nanti dibuat kategorinya teman-teman ya. Nah, kemudian nanti ada tampilan di bawah ada navigasi menu ya, teman-teman ya. Ada beranda, kategori, keranjang, pesanan, dan akun. Ya, ketika diklik nanti ada tampilannya, teman-teman. Jadi nggak cuman desain, nggak cuman pajangan ya. Ketika diklik ada tampilannya. Dan tampilannya nanti menyesuaikan saja, teman-teman ya. Nah, kemudian ada daftar produk, ada detail produk. Jadi ketika diklik nanti ada detail produk ya gitu. Nah, kemudian ada check out ya dan nanti ada tampilan buat pesanan dan mungkin nanti ketika diklik nanti isi otomatis ininya apa nama pelanggannya, teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman ya terkait dengan aplikasi yang nanti akan diujikan ya teman-teman ya. Jadi aplikasinya itu tentang transaksi atau penjualan gitu ya. Slide-nya berapa Pak? Ya, slide-nya minimal tampilannya ada 8 lah seperti sampai seperti ini gitu ya. Yang penting ada satu splash screen, tampilan login gitu ya, beranda, profil ya, detail produk ya, terus check out ya. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk pendaftaran sertifikasi ya, teman-teman bisa akses ke website atau link ini nanti saya share. Ini saya di chat ya. Silakan sambil buka. Nah, ini teman-teman akses ya SID Serkom LSP underscore TPI ya. Nanti teman-teman klik daftar ya. Daftar sertifikasi BNSP ya. Nah, kalau misalnya mau lihat soalnya nanti bisa klik ini ya, MUK sertifikasi. Nah, ini ya. Nah, nanti di sini silakan lengkapi email, nama lengkap, pastikan pakai huruf kapital ya, teman-teman ya. Nama lengkap pakai huruf kapital, kemudian apa isi NIK ya, nomor induk kependudukan, nomor KTP ya, teman-teman ya, bukan NIM, bukan nomor mahasiswa, tapi nomor KTP. Kemudian isi tempat lahirnya dan tanggal lahirnya, jenis kelamin, dan isi alamat lengkapnya sesuai dengan KTP dan nomor aktif ya, nomor WhatsApp. Pendidikan terakhir boleh ditulis misalnya apa boleh di sini tingkat S1 atau D4 ya, di sini belum ada ya gitu ya. Nah, kemudian pekerjaan misalnya masih pelajar, masih mahasiswa ya, teman-teman. Lalu isi TUK atau asal institusinya Universitas Harkat Negeri ya. Kemudian nanti contoh ya di sini ya. Isi pakainya nama lengkap ya.
Ini sebagai contoh aja ya teman-teman ya. Tapi harus lengkap nih teman-teman. Next. Nah, nanti isi informasi ya, misalnya dari lembaga pendidikan nih, informasi sertifikasi. Kemudian skema sertifikasi yang teman-teman ambil adalah junior mobile programmer. Jangan sampai salah ya, teman-teman ya, antara junior mobile programmer sama web programmer. Ya, next. Nah, nanti di sini upload ijazah terakhir atau surat keterangan misalnya dari kampus gitu ya, atau lebih gampangnya pakai ijazah terakhir SMA atau SMK. Upload KTP ya, upload pas foto. Nah, untuk CV atau portofolio silahkan dilewati saja teman-teman ya. Kemudian klik submit teman-teman. Nah, nanti ya teman-teman untuk pengumpulan tugasnya nanti akan dibagikan ya. Ini belum ada linknya. Nanti akan dibagi Classroom berdasarkan asesornya ya teman-teman ya. Oke, teman-teman mungkin sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Pak Rais, mungkin itu saja mungkin penjelasan dari terkait dengan BIMTEK dan teknis pelaksanaan dan soalnya, Pak Rais. Ada yang ditanyakan, teman-teman? Izin Pak, mau bertanya Pak. Ya, silakan, Mas. Dengan Mas Nanda, ya Ya, silakan. eh, Mas. ya saya Nanda dari Prodi Teknik Informatika Pak. Izin bertanya, saya mau lihat lagi untuk timelinenya di yang tadi di PPT Pak. Mohon izin. Oh ya, siap. Yang mana, Mas? Yang ini aplikasinya? Timeline Pak, yang atas lagi. Ini, Iya. waktu. Kalau misalkan tanggal 22 sampai 24 itu timeline untuk pelaksanaannya berarti untuk semuanya pelaksanaannya itu full Zoom ya Pak, berarti ya Pak. Iya, Mas. Full Zoom, online. Hmm, kalau untuk estimasinya Pak, untuk estimasi kira-kira pelaksanaan di apa ya, apa sertifikasinya itu kira-kira berapa jam ya Pak? Berapa jam Kalau gitu ya boleh untuk tahu. satu orang gitu ya. Oke, teman-teman ya, karena ini ada beberapa metode ya, teman-teman. Yang pertama itu teman-teman ada soal teori ya, kemudian praktek demonstrasi ya, di mana teman-teman nih kan sudah dapat soal prakteknya, mulai dari sekarang teman-teman mengerjakan ya, kemudian nanti ketika pada saat asesmen teman-teman menjelaskan, demonstrasikan hasil proyek aplikasinya ya, kurang lebih misalnya selama 15 menit. Kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab 15 menit, kurang lebih 45 menit untuk satu orang, Mas. Oh, oke oke Pak. Hmm. Kebetulan soalnya barangkali after UAS kan dari timeline Prodi juga mengharuskan untuk sudah mulai aktif semua di kegiatan KPI. Kebetulan barangkali teman-teman yang lain juga sudah aktif ini apa magangnya. Jadi Hmm. barangkali mengganggu timeline atau
perizinan dari perusahaannya kan kita harus menyesuaikan. Jadi kalau misalkan sudah jelas akan hal itu sesuai timeline, kemungkinan kita insya Allah kita bisa menyesuaikan, Pak, biar Ya, semuanya balance. pokoknya dari seminggu ini ya, teman-teman antisipasi ya dari tanggal 22 nih, saya buka lagi dari tanggal ini ya, 22 sampai dengan tanggal 26 deh disiapkan karena bisa jadi kan ada perubahan ya, perubahan dari kampus atau misalnya dari asesornya seperti itu Mas Nanda gitu ya. Pokoknya dalam minggu ini persiapan dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 26 itu. Nanti saya koordinasi lagi ya dengan Kaprodinya atau nanti Pak Rais nanti bisa koordinasi lagi ya terkait dengan timeline atau fix eh, tanggal pelaksanaannya agar juga teman-teman mahasiswa ini eh, bisa benar-benar siap atau menyiapkan gitu ya. Iya, Pak Mas Rais, Reno, izin Mas, ya, mangga Pak. apa ya? Memang dari Kaprodi juga kemarin kalau nggak salah kita juga mintanya kan akhir-akhir bulan Juli gitu kan. Takutnya kan Heeh. berbarengan dengan kegiatan magang. Ini aja Mm-mm. disampaikan aja kepada mahasiswanya sekarang asesinya. Kira-kira Oh, untuk baik. enaknya itu mau tanggal berapa gitu kan ya. Gitu kan. Boleh kalau Khawatirnya kalau di misalnya, kalau kalau yang menyesuaikan orang dari LSP bentrok dengan kegiatan mereka karena magang kan perusahaan kan nggak bisa di ini gitu kan ya susah. oh ya Jadi siap. menyesuaikan saja. Kira-kira maunya tanggal berapa nih gitu kan. Biar biar mahasiswanya itu juga tidak terganggu untuk persiapan magang gitu kan. Ya, mangga teman-teman kembali lagi ya ke teman-teman nih. Apakah nanti di apa di minggu depan, pekan depan gitu ya. Kalau misalnya sekarang mungkin ada persiapan untuk magang atau ada aktivitas lain ya di kampus gitu ya. Kalau dari kami atau pihak LSP mangga mengikuti saja sih Pak Rais dan teman-teman ya gitu ya. Jadi ini belum belum fix. Nanti teman-teman silakan didiskusikan saja dulu ya teman-teman ya. Yang penting ini dulu ya diisi dulu deh yang ini nih link pendaftaran verifikasi. Datanya masuk dulu teman-teman. Izin Pak, berarti untuk timelinenya itu bisa kita diskusikan kembali tanggalnya Pak. Ya boleh nanti didiskusikan kembali ya misalnya dengan PJ kelasnya masing-masing itu siapnya tanggal berapa. Kemudian laporkan kepada Kaprodi. Nanti dari Kaprodi akan menyampaikan kepada kami gitu Mas Nanda. Oke, siap-siap Pak. Nanti mahasiswa-mahasiswa lain bakal dikoordinasikan terlebih dahulu untuk timelinenya Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang lain? Ada pertanyaan? Mau Monggo. tanya Kak, Ya, gimana Mas Bintang? ini kan aplikasinya tentang transaksi, wajib menggunakan payment gateway atau hanya upload bukti pembayaran Kak? Boleh upload bukti pembayaran saja. Kalau payment gateway ya itu tingkatannya udah ke expert ya, teman-teman ya. Karena ini kan masih apa junior mobile programmer ya, jadi dibolehkan gitu ya, teman-teman. Ini semester berapa? Oh, Pak 7 Rais? Pak. Semester Oh, semester mau ke 7. 7. Ya. Ya, teman-teman bebas ya, transaksinya nggak harus kue, boleh software ya, jasa gitu ya, apa hardware gitu. Yang penting ada transaksi ya, dan tampilannya itu ada splash screen,
login, dan loginnya itu misal dibuat dua ini ya, boleh login langsung ya atau login sebagai tamu gitu. Kan biasanya kalau misalnya kita buka aplikasi, contoh misalnya aplikasi Shopee gitu ya. Nah, itu kan boleh tuh dia langsung apa melihat gitu ya, melihat dari berandanya. Kemudian kalau misalnya mau pesan ya harus balik lagi ke login lagi gitu. Gitu, Mas Bintang. Izin bertanya lagi Pak, ngapunten. Berarti kita setelah ini sudah bisa langsung ini membuat atau membuild aplikasi yang sesuai dengan ini ketentuan Bapak yang di PPT ini Pak. Iya, Seperti bisa itu. langsung per hari ini ya, teman-teman ya, apa membuat gitu ya terkait dengan aplikasinya mulai dari sekarang. Itu kan masih ada waktu, misalnya kalau mulai pekan depan kan ada waktu spare 1 minggu tuh teman-teman gitu ya. Ada lagi? Izin bertanya Pak, untuk teknologi yang digunain berarti bebas ya, pakai Dart, Kotlin dan segala macam. Ya, boleh pakai Kotlin gitu ya. Boleh. Kemudian untuk data produknya boleh ngambil dari API nggak Pak? Data produknya ngambil dari API. Iya, Ya, Mas. Boleh. oke makasih Pak. Nanti teman-teman upload juga projectnya di GitHub ya. Teman-teman punya akun GitHub kan ya? Punya Pak. Punya ya. Nanti di-upload juga di GitHub ya. Oke, ada lagi teman-teman Cukup Pak. yang lain? Cukup Pak. Oke, baik kalau misalnya cukup, Pak Rais ada tambahan atau misalnya gimana Pak Rais? Cukup, Mas. Oke, baik. Izin tanya Kak, Oh ya, siap. misal nanti tiba-tiba setelah ini Jimit apa Zoom-nya selesai, ada yang ingin tanyakan lewat siapa ya Kak? Oh, boleh nih saya share nomor ya. Boleh nanti japri saya. Nomornya silakan di-share ya. Nah, nanti untuk rekaman BIMTEK-nya nanti akan di-share juga ya, teman-teman ya. Nanti melalui Pak Rais lah. Nanti Pak Rais menyebarkan ke Prodi gitu ya. Nah, agar nanti yang belum ini kan belum full 120 mahasiswa ya. Jadi nanti yang tidak bisa mengikuti BIMTEK ini, teman-teman bisa menyampaikan gitu ya terkait dengan asesmen atau sertifikasinya. Seperti itu. Oke, teman-teman, baik kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, mungkin cukup untuk BIMTEK hari ini ya. Mudah-mudahan pada saat pelaksanaan asesmen, teman-teman sudah siap aplikasinya dan sudah bisa didemonstrasikan dan hasilnya memuaskan dan kompeten ya, seperti itu. Baik Pak Rais dan teman-teman, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di BIMTEK. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.